berikutnya ya, ini yang halal bihalal dengan berjabat apa tadi? Tangan. Dan jabat tangannya itu harus memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Memang ada orang yang wajahnya itu wajah terbuka. Gitu. Wajah terbuka ki nesuwe nyenengke. Paham nggih? Wajah terbuka ki nesuwe nyenengke paringi Gusti Allah niku. Nek Pak Kirman itu semi terbuka. Nek pengen nyenengke leng guyu kudu wis ket mau saka dalan terus kudu persiapan guyu dan sebagainya. Nek ra persiapan kudu dikira napa? Nesu. Maka punya wajah semi terbuka itu harus banyak action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Sunarto MPD, Bapak pengawas. Nggih, dinas. Ingkang tuhurmatan panjenenganipun Ibu Hewi, Ibu Dr. Anda Hewi Murdaningsih MPD SI, Ibu Kepala SMP Negeri 1 Merbah yang saya hormati. Lajeng Ketua Panitia nggih wonten Mas Keli Triyono Adi SPD nggih kula wau nggih Macing Mas Heru nggih. Soho Kori apa penting? Kori kalih Koriah. Muga suami istri Mas Rahmat Widodo nggih. Soho istri saya hormati. Ya. Soho kala wau ki wonten Bapak ingkang ikrar menika Pak Panji Raharjo nggih. Wonten ugi ibu-ibu rumiyin Bapak Ibu komite saha rumiyin ingkang nate dados kepala wonten ing SMP Negeri 1 Merbah, Ibu Nur nih bener. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan di pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk halal bihalal. Nanti yang kami jelaskan apa yang tertulis ditambah tadi yang dibaca ayatnya. Kalau waktunya masih nanti tambah sedikit karena nek suasananya ini memang seperti di taman surga. Iya. Jadi jannah itu ya, jannah itu artinya taman. Jannah itu taman. Kenapa disebut jannah? Karena tersembunyi di bawah pohon-pohon yang besar. Padahal tempat kita ini kanan kiri ada pohon. Masih ditambah deklet ya. Ya. Jadi ini luar biasa. Dalam rangka untuk supaya kita keluarga besar SMP Negeri 1 Merbah ini bisa bagus. Saya sering lewat, bahkan sering sekali, seminggu sekali lewat SMP itu. Pertama saya punya saudara kakak yang di utara SMP dan saya memang sering kepiungan lewat situ ya, seminggu sekali. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kita terangkan dulu apa yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal itu sering diartikan sebagai hala itu hala al-masakila, menyelesaikan masalah. Masalah yang bisa diselesaikan dengan halal bihalal itu ada cirinya. Ciri pertama itu meluruskan benang yang kusut, jadi mau bundet, jadi apa? Jadi udan. Menjernihkan air yang keruh, jadi budek, jadi bening. Mencairkan barang yang membeku, mau nendongkol, jadi apa? Jadi udan. Sehingga ulama-ulama sepakat yang bisa diselesaikan dengan halal bihalal itu yang terkait dengan ketersinggungan. Jadi serai, drengki, panasten, konco guru tuku mobil mumet, dan itu termasuk nih, termasuk
yang bisa diselesaikan dengan apa? Halal bihalal. Ya, tonggone dandane omah mumet ya. Mumet niku iso ditambani nganggo halal bihalal. Maka caranya dengan berjabat tangan. Dan jabat tangan itu ya, sebelum jabat tangan sebenarnya ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Nek piantun Jawi riyen Mas Tani ketemu bakal nemu. Piantun Jawi ketemu bakal nemu. Mula sekolah iki gurune kudu pethuk muridé. Oh nek ora pethuk ya mawut, Pak. Mawut, Pak. Ya mawut. Iya mawut. Iya. Alhamdulillah ya. Ini kita bersyukur kepada Allah. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo sudah ya menetapkan untuk ya Pak ya, ketemu tatap muka antara guru dengan apa? Murid, tatap muka. Saya punya teman juga, kebetulan di Berbah juga. Itu dulu menyarankan penyerapan murid paling maksimal itu kalau murid itu bisa menatap wajah ustadznya. Jadi memang ingin menyerap ilmunya guru ya kudu apa? Meneleng ngeten iki. Nah. Yang kedua, dibiasakan kalau ingin menyerap ilmu itu yang kedua tidak boleh nyambi-nyambi. Murid ra mungkin nyambi toh, Pak. Lho nek nyambi kan karo gurune mesti dianu toh. Meneng, ya kan gitu. Dan memang harus begitu. Jadi guru memang harus gereteh ya. Sambil piye-piye ya. Tapi kalau alat komunikasi beda ya. Kalau murid memang sekarang pegangannya kan HP. Dia pegang HP kan bukan karena nyambi, tapi mendukung proses belajar mengajar. Itu lain. Termasuk kalau saya jadi ustadz gini ini harus husnudon pada santrinya. Jadi nek ono santri nyekel HP ini kula kudu yakin kayak lagi nyateti pengajian. Harus begitu, harus begitu. Sebagaimana guru berprasangka baik kepada siapa? Muridnya. Memang dulu anjurannya begitu. Jadi yang pertama bisa melihat wajah ustadznya. Yang kedua tidak tidak disambi-sambi. Yang ketiga tidak boleh ngantuk. Kita harus berusaha bagaimana santri itu tidak tidak ngantuk. Maka sesekali orang tua itu perlu dipanggil ke sekolah untuk berdiskusi. Kalau anaknya itu sekolah itu apalagi pelajaran matematika, fisika, kimia, itu sarapannya itu harus yang bergizi. Ojo ming gori ro kerupuk ae ning sekolah ndelok angka yus. Iya. Kebetulan kami keluarga matematika, Pak. Jadi nek ndelok angka iki seneng. Wonten lho murid niku sing perlu gurune mon mumet. Guru matematika. Iya, jadi ini memang ya, alhamdulillah kalau murid-murid kita senang melihat guru bahasa Inggris, senang melihat guru matematika, apa sing ngel-ngel iki seneng, sing gampang luwih seneng gitu. Luwih seneng. Lah maka dari itu yang ketiga jangan ngantuk, usahakan murid itu tidak ngantuk. Maka kita dianjurkan oleh Pak Dokter itu kan tiap pagi kan jalan 10.000 langkah ya. 10.000 apa? Langkah. Itu sudah diteliti oleh dokter bahwa untuk menerima ilmu itu butuh olahraga, olah rasio, olah rasa. Olahraga, olah rasio, olah rasa. Ben dadi pinter. Olahraga itu minimal ya. Jalan pagi 10.000 langkah. Nah, itu ada 10 organ tubuh yang menjadi lebih baik. Saya tidak menjelaskan seperti dokter nggih, mboten mampu. Kula namung ngertos nek organ-organ niku dadi luwih apik. Organ apa yang menjadi lebih bagus ketika kita rajin olahraga? Ada 10 ya. Otak, mata, paru-paru, jantung, gitu. Termasuk nek sing kaitani karo jero nggih, gula darah juga membaik. Setelah itu lantas pencernaan juga menjadi lebih bagus. Setelah itu otot, terus ototnya ya, terus tulangnya. Setelah itu buri niki punggung. Lantas nanti yang terakhir itu mental. Jadi ada 10. Itu berdasarkan tulisan-tulisan para dokter, orang yang rajin pagi olahraga minimal jalan cepat 10.000 langkah, itu 10 organ itu menjadi ya, bagus. Maka dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan untuk menjadi pinter itu yang pertama namanya dzakain. Dzakain itu kecerdasan,
Dan kecerdasan itu bisa dilatih dengan 3 tadi. Olahraga, olah rasio, olah rasa. Olahraganya sudah ya, olahraga sudah. Olah rasionya itu bisa dengan 4 hal. Mohon maaf, saya pernah ngaji dengan ulama dari Mesir ya. Setidak-tidaknya kita ingin cerdas itu langkahnya yang pertama rajin mendengarkan. Nah, maka ini kami perlu tanya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Alhamdulillah bisa. Soundnya bagus ya? Iya. Maka sound system itu harus bisa menyampaikan isinya itu. Jadi mendengar. Yang kedua, kalau memungkinkan, apa yang diucapkan oleh guru itu diusahakan proses pemahamannya itu dengan ikut menirukan. Maka kalau SMP, SD, TK itu masih apa? Menirukan. Karena dengan menirukan itu berarti dia ada proses pembelajaran yang sangat bagus. Setelah menirukan ya, itu kalau memungkinkan memang menghafal. Apalagi kamus ya, apalagi rumus, itu memang harus harus dihafal. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya adalah diulang-ulang ya. Saya kira SMP juga masih perlu diulang-ulang. Yang paling hebat kalau siswa sudah bisa mengungkapkan sendiri. Jadi kalau siswa bisa mengungkapkan nanti dalam bentuk ujian akhirnya seperti itu. Dalam bahasa Arab itu ada istilah isma itu dengarkan, ihfad hafalkan, karir diulang-ulang, jarib dicoba, mencoba mengungkapkan kembali. Kalau 4 itu bisa dilaksanakan, ini saya pernah belajar pada ulama dari Mesir, itu insya Allah luar biasa. Isma dengarkan, ihfad hafalkan, karir diulang-ulang, jarib dicoba. Jadi proses antara guru dengan murid itu ada proses yang satu bicara, yang satu mendengarkan. Syukur lantas siswa punya semangat untuk menghafalkan, untuk proses menghafalkan. Terus bisa hafalkan harus dengan diulang-ulang. Bagaimana suasana mengulang-ulang itu bisa diciptakan. Dan yang terakhir, proses mengungkapkan. Tentu saja proses mengungkapkan itu akhirnya dalam bentuk ujian dan lain sebagainya. Nggih, halal bihalal. Oh nggih, iki ndak lemenggo ndak kedawan, halal bihalal. Menyelesaikan apa? Masalah. Yang bisa diselesaikan masalahnya itu adalah yang terkait dengan apa? Ketersinggungan. Tersinggung. Serai, drengki, panasten, gitu, merinan, gitu. Itu bisa. Tetapi kalau yang terkait dengan utang koperasi le nyaur kurang ping 4, kuwi ora iso rampung salaman. Nah, ya meng petuk ketuane koperasi kosong. Nggak bisa. Iya, ketuane itu nggak bisa. Kalau kaitannya dengan hutang koperasi harus diselesaikan. Harus diselesaikan dengan ini hubungannya sesama manusia, apalagi terkait dengan harta benda, karena kendel utang kudu kendel nyaur. Oh, nek nanti wong meng kendel utang rawani nyaur iki pancen rada apa? Ya rada problem, itu harus kudu di-training meneh ya, Mohon maaf. Ibu-ibu beserta Bapak hormati, berikutnya ya, ini yang halal bihalal dengan berjabat apa tadi? Tangan. Dan jabat tangannya itu harus memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Ya, mohon maaf ya, nek wajah itu kan paringipun Gusti Allah. Memang ada orang yang wajahnya itu wajah terbuka. Ya. Wajah terbuka ki nesuwe nyenengke. Paham nggih? Wajah terbuka ki nesuwe nyenengke paringi Gusti Allah niku. Nek Pak Kirman itu semi terbuka. Nek pengen nyenengke leng guyu kudu wis ket mau, dalan terus kudu persiapan guyu dan sebagainya. Nek ra persiapan kok dikira apa? Nesu. Maka punya wajah semi terbuka itu harus banyak action. Banyak gerak, banyak memperlihatkan, ngomongin kudu luwih akeh. Iya. Aku seneng lho, ngono kuwi kudu muni ngono kuwi. Nek ora muni aku seneng lho, kok dikira apa? Dikira nesu. Lain kalau wajah apa tadi? Terbuka. Wajah terbuka iki nesuwe napa? Nyenengke apa meneh gelem napa? Guyu. Nah, tapi kita harus berhati-hati kalau berhadapan dengan orang yang wajahnya terbuka. Nah, dhewe terlalu apa jenenge? Terlalu
Wong kono guyune iki guyu ibadah dikira napa? Nah itu ya harus hati-hati. Mula sing duwe wajah terbuka nek guyu kudu ana penjelasan. Iki aku guyu ibadah ya. Nah ngono kuwi. Soale engko nek ora dijelaske dikira napa? Lah piye wong pendak petuk aku guyu rak mestine ya seneng ora aku. Wah niku itu mangke bisa salah terima. Nah, untuk itu ketika berjabat tangan itu harus memperlihatkan apa? Rasa ikhlas meminta maaf dan rasa ikhlas memberi maaf. Itu ditunjukkan dengan wajahnya bagaimana tersenyum. Maka nanti kalau jabat tangan itu ada aturannya. Cekel cek itu dipirsani wajah isi. Nek rung guyu aja dicul. Nah, begitu guyu colken. Cek guyu ucul. Cek guyu. Cek rang guyu. Itu ya. Tuh ya goyak nanti apa? Nanti guyu. Sebagai bukti kalau dia ikhlas minta maaf dan ikhlas memberi maaf. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, ya, tidak kalah pentingnya ya, di hari raya Idul Fitri ini kita ini satu dengan yang lain. Oh ini ada yel-yelnya, yel-yel. Dipuntirakaken nggih. SMP Negeri 1 Berbah nten nggih, pelarian nggih. SMP Negeri 1 Berbah, monggo. Kompak, sabar, ratau nesu. Yel-yel sing. Bener kan? Kompak, sabar, ratau nesu. Sip. Mekaten ingkang saged kula aturaken niki panjenengan sampun ngeten nggih, ndak kesiangan. Nggih, kesale sawalane mboten entuk dawa-dawa. Wonten galap kangsil pun atur mantun niki ndongake ingkang sakit nggih, enggal-enggal dipun paringi menapa? Nggih mantun kekompakan SMP Negeri 1 Berbah mangke kita ndongaaken saha ngapura ing ngapuran sedayanipun saha mugi-mugi waktu-waktu yang akan datang kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.